terlibat, tapi bukan berarti dia ini harus di remap. Jadi kalian bisa siapkan nanti buku servisnya masing-masing. Dari segi akselerasi, tarikan tenaga, mungkin konsumsi bahan bakar mungkin agak sedikit berbeda ya. Karena saya sendiri di mobil ini dia ikut terlibat dan belum lama habis di remap. Dan untuk ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman bersama saya di channel Uke Julianto atau di channel seputar otomotif 26 ini. Nah, seperti biasa ya, di video ini saya bakalan memberikan pastinya sedikit informasi terkait fitur-fitur, problem ya, dan juga solusi buat teman-teman semua apabila kalau mengalami sedikit problem pada mobil Agya ataupun yang lainnya. Nah, mungkin di video kali ini gue bakalan membahas masih terkait kasus recall pada mobil Agya dan juga Raize ya. Padahal sebelumnya Toyota mungkin sudah memberikan informasi terlebih dahulu terkait kasus recall ini. Jadi kasus recall ini bisa dibilang jadi buat mobil yang sudah didistribusikan ataupun sudah dijual kepada teman-teman semua, si Toyota ini dia menelepon atau menarik kembali mobilnya ini. Maksudnya menarik kembali, bukannya ditarik ini ya. Jadi memanggil untuk datang ke bengkel untuk di remap ECU-nya. Nah, remap itu apa sih? Jadi saya di sini bakalan menjelaskan kira-kira mobil apa saja yang terlibat dari mobil Agya Raize ini, karena kan kalian pasti tahu ya, penjualan Agya dan Raize dari tahun 2023 sampai sekarang ini pastinya sudah ratusan bahkan sudah ribuan yang terjual ya. Jadi buat teman-teman semua, baik dari tahun 2023, 2024 ini, dan juga yang mungkin yang 2025 bisa saja ikut terlibat. Jadi di sini saya bakalan memberikan informasi mobil yang terlibat, tapi bukan berarti dia ini harus di remap. Jadi kalian bisa siapkan nanti buku servisnya masing-masing. Jadi saya bakalan memberikan nomor rangka yang terlibat. Jadi nanti kalau misalkan nomor rangkanya ini terlibat, kalian bisa langsung kunjungi dealer terdekat atau menghubungi SA-nya sendiri ya. Jadi kasus remap ini sebetulnya kenapa harus segera di remap. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan seandainya kalian mobil ini sudah terlibat kasus remap, jadi kalau kalian terlambat, ya kalian pasti tahu sendiri ya penyebabnya apa. Jadi remapnya ini ada kasus di bagian booster rem teman-teman. Jadi di bagian booster remnya ini ya ada sedikit miskomunikasi antara komponen dan juga si ECU-nya sendiri. Jadi buat kalian yang merasakan kira-kira kok rem pada mobil kalian ini terasa bagel ataupun terasa dalam gitu ya, kadang-kadang. Nah, ini adalah gejala awal pada kasus ini. Dan apabila kalau misalkan kalian nggak langsung meremapnya ataupun ya meresetnya, jadi khawatir ya pasti akan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan ya. Apalagi sekarang untuk bulan Ramadan ini pasti kalian persiapan ke luar kota ataupun ya bisa dibilang ingin mudik gitu ya. Jadi hal tersebut yang harus kita hindari teman-teman. Nah, di sini saya mungkin sebelumnya sudah memberikan informasi, tapi kan yang namanya kasus recall ini ya kan kita harus menggempur-gempur. Jadi buat kalian harus segera mengunjungi dealer-dealer terdekat untuk segera langsung dieksekusi tanpa ditunda-tunda gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan sampai terlambat gitu ya untuk meremap, apalagi mobil kalian terlibat, nggak cuman untuk hal-hal yang tidak diinginkan, tapi
bakalan merusak si ECU-nya itu sendiri ya. Yang saya dapatkan informasinya ini, si ECU-nya ini dia bakalan jebol teman-teman. Kalau misalkan kalian sampai terlambat gitu ya untuk marimetnya, itu yang pertama, itu yang kedua teman-teman. Jadi untuk marimet si ECU-nya ini yang ikut terlibat, nah kalian bisa siapkan ini ya teman-teman. Jadi bisa menyiapkan buku servis. Jadi buku servis pada mobil Agya ataupun Raiza. Di sini saya akan menyebutkan nomor frame ataupun nomor rangka yang terlibat itu ya 7 huruf bagian depannya aja ya teman-teman. Jadi nomor rangka yang terlibat MHK AB1B. Nah, jadi jika nomor rangka kalian huruf depannya MHK AB1B, itu dia yang terlibat baik Agya ataupun Raiza, baik dari tahun 2023, 2024, 2025. Kalian langsung kunjungi dealer terdekat, ataupun kalau kalian malas, kalian bisa hubungi dealer terdekat aja untuk mengecek langsung di websitenya itu sendiri. Karena untuk mengeceknya ini sebenarnya ada beberapa step ya. Nah, yang saya sebutkan ini dia ini nomor frame atau mobil yang terlibatnya saja. Nah, jadi untuk yang lebih detailnya ya pasti harus kunjung website, dan pasti yang lebih bagusnya lagi di scan teman-teman. Si ECU-nya ini kita scan, jadi melihat nomor software pada si ECU-nya ini sendiri. Jadi yang biasanya kami remap itu softwarenya ini yang nomornya ini BXV60. Jadi diupdate menjadi BXV61. Jadi di-upgrade ya. Kalau misalkan HP ini yang update software lama diupdate ke software baru. Jadi nggak cuman bagian komponen sistem remnya aja yang bekerja diupdate. Jadi nanti semua update-nya ini ya dari segi akselerasi, tarikan tenaga, mungkin konsumsi bahan bakar mungkin agak sedikit berbeda ya. Karena saya sendiri di mobil ini dia ikut terlibat dan belum lama habis di remap. Dan untuk proses remapnya ini sendiri pun gak begitu lama sebenarnya ya. Jadi buat kalian ya nggak usah sungkan-sungkan untuk kunjungi dealer terdekat. Jadi buat kalian sendiri kalau sudah terlibat dari nomor frame yang tadi saya sebut, kalian bisa langsung kunjungi dealer terdekat ya. Karena memang untuk recall ini ya nggak nganggap remeh juga ya, bahkan bisa mengakibatkan ya kecelakaan pada kalian sendiri. Dan dalam bentuk Toyota masih bisa bertanggung jawab kalau misalkan maksudnya kalau misalkan ini Toyota ya bertanggung jawab juga ya. Jadi dia nggak lepas tangan, jadi memanggil teman-teman semua untuk melakukan remap ECU. Jadi kalau ada problem si Toyota langsung sigap gitu ya. Jadi menarik kembali ataupun menggempur-gempurnya ya. Mungkin dari saya nggak banyak, itu aja. Buat kalian jangan lupa di like dan di subscribe. Kalau gitu saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.